lagi di podcast kesayangan kita, Pojok Bincang di channel Telsa TV. Tempat di mana kita ngomongin hal-hal yang sering kamu pikirin tapi malas kamu omongin. Sebelumnya, perkenalkan aku Nisa Nafiah. Aku Sylvia Denistiani. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan cinta remaja dan masa muda zaman sekarang. Yes, kita akan bahas friendzone, cinta sepihak atau sinyal salah. Aku yakin hampir semua orang pernah ngalamin atau setidaknya kenal seseorang yang pernah terjebak di friendzone. Yang kayak kamu udah chattingan tiap hari, nonton bareng, tukeran cerita malam-malam, ternyata dia bilang, aku nyaman sama kamu kayak sahabat sendiri. Padahal kamu udah mikir, dikit lagi ditembak nih. Ternyata kamu disayang, tapi kayak adik. Bahkan ada istilah populer, kamu terlalu baik buat aku. Yang padahal artinya, aku nggak suka kamu, tapi nggak enak nolak. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah friendzone itu selalu berarti cinta sepihak? Atau bisa jadi kamu aja yang salah tangkap kode? Oke, kita bahas dulu soal kode. Kadang orang yang kita suka itu emang ngasih perhatian ekstra, tapi bukan karena dia suka balik, tapi ya karena dia care aja. Tapi buat yang udah baper duluan, itu terlihat kayak sinyal. Misalnya, dia nanya kamu udah makan, sering ngajak curhat, ngasih kejutan ulang tahun, dengerin semua keluh kesah kamu. Padahal buat dia itu hal biasa, sementara kamu udah mikir kayaknya dia suka aku deh. Nah loh, di situ terkadang kita merasa terjebak. Tapi yang menarik, kadang bukan cuma cinta sepihak, kadang malah dua-duanya suka tapi nggak ada yang ngomong. Karena takut rusak pertemanan, takut ditolak, takut awkward. Dan akhirnya diam-diam saling suka, saling friendzone, itu klasik banget. Pertanyaan penting, siapa yang salah dalam friendzone? Kalau menurut aku, nggak selalu ada yang salah, kadang emang nggak cocok aja perasaannya. Tapi kalau kamu yang tahu dia suka kamu dan kamu nggak suka balik, jangan PHP, jangan kasih harapan palsu, cuma karena kamu seneng diperhatiin. Kamu yang suka tapi belum berani ngomong, jangan nyalahin dia kalau dia nggak tahu kamu suka. Banyak banget friendzone tapi terjadi karena komunikasi kayak nggak jujur, kita berharap kita nggak pernah ngomong. Tips buat kamu yang lagi di friendzone. Kenali perasaan kamu, beneran suka atau cuma nyaman. Jangan berharap berlebihan dari sinyal samar. Berani ngomong, tapi siap juga terima resikonya. Kalau ditolak, wajar, move on aja. Hidup nggak cuma berhenti di satu orang. Dan buat kamu yang tahu, teman kamu suka kamu tapi kamu nggak bisa bales, hargai perasaan mereka. Jangan manfaatin mereka sebagai emotional support doang. Jelasin baik-baik dan jangan bikin digantung. Intinya lebih baik jujur sekarang daripada nyesel belakangan. Karena kadang perasaan yang gak terungkap itu lebih nyakitin daripada ditolak langsung. Oke deh, itu dia obrolan kita hari ini soal friendzone, cinta sepihak atau sinyal yang salah. Semoga kamu bisa dapat insight dan mungkin berani ngungkapin perasaan kamu setelah ini. Kalau kamu pernah punya cerita friendzone yang seru atau tragis, kirim ke kita ya, bisa banget kita bacain di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Pojok Bincang, karena kadang yang gak diomongin itu yang bikin galau.